wa syukran lillah. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu berharap tentunya kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbil alamin. Dalam situasi COVID-19, pembelajaran kita lakukan yaitu masih dalam kategori pembelajaran dalam jaringan internet atau biasa kita sebut sebagai daring. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran Al-Quran hadis, yaitu berkaitan tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yaitu adalah 3.2, menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Dalam kompetensi dasar yang hari ini yang kita akan pelajari, ada dua tujuan yang kita akan capai dalam pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan proses turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses penulisan Al-Quran. Baik, dengan tujuan ini Ibu akan menjelaskan secara singkat materi tentang proses penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang pertama, pengertian turunnya Al-Quran. Secara majasi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat diketahui para malaikat bil lauhil mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Proses turunnya Al-Quran, adapun tentang kaifiat Al-Quran itu diturunkan, terjadi perselisihan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar, 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Yang ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Al-Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan beransur-ansur dalam berbagai waktu. Selanjutnya, proses turunnya Al-Quran, ada pula yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali tahapan atau 3 tingkatan. Yang pertama diturunkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua diturunkan di Baitul Izza di langit dunia. Kemudian yang ketiga diturunkan beransur-ansur ke dunia. Selanjutnya tentang penulisan Al-Quran. Yang pertama, pengertian penulisan Al-Quran. Yang dimaksud dengan penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 jenjang. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 jenjang, yaitu jenjang pertama zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian jenjang kedua zaman sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian jenjang ketiga pada zaman Utsman bin Affan. Kalian, itulah tadi penjelasan singkat dari Ibu yang sempat Ibu bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan ingat senantiasa jaga kesehatan dan patuhi protokoler kesehatan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.